Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian yang diperkenankan Allah berjumpa hari ini Rabu 14 April 2021. Mari kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan sejenak di dalam doa dan firman-Nya. Bersyukur hati kami Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami. Hingga hari ini Tuhan masih berkenan dengan kehidupan anugerah-Mu. Sebelum kami beraktivitas banyak hari ini, kami sejenak menikmati berjumpa dengan Tuhan di dalam doa sebagai nafas hidup kami. Kami mohon kasih karunia kekuatan sejahtera Allah hari ini lewat doa teristimewa. Perkenankan kami Tuhan lewat hikmat-Mu untuk membaca firman-Mu. Kami renungkan, kami petik maknanya bagi kehidupan kami. Tuhan, bersabdalah, kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini, Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Namun saya akan membaca pada ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-19. Berkata, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Tuhan doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allah, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan bertangguh oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu.
Sedemikian jauh firman Tuhan, saudara, yang diperkenankan kita membaca, mendengar, untuk kita hayati pada saat ini dan jadikan pegangan perjuangan karya hidup kita hari ini. Mau berkata kepada kita dengan satu pokok perenungan, karya Tuhan di antara umatnya. Saudara, kalau kita mau jujur, luar biasa Tuhan berkarya dalam hidup kita, tak mampu kita hitung secara matematika. Kita membayangkan sejak kita diperkenankan Tuhan memulai napas hidup, sejak itulah karunia Tuhan tidak terbilang bagi kita sampai hari ini. Dengan segala berkat, dengan segala kekuatan, kelebihan, dan juga kekurangan keterbatasan kita, tetapi di situ nyata karya dan berkat Tuhan yang luar biasa. Kita mau kaitkan hal ini dengan paham dari Daniel. Doa Daniel dalam perikop kita merupakan hasil perenungannya atas nubuat Nabi Yeremia dalam pasal 25 ayat 11 sampai 12 dan pasal 29 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian genap 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian saudara firman Tuhan luar biasa. Dari pasal 25 dan 29 Yeremia ini yang berisikan nubuat, itulah yang direnungkan oleh Daniel, sehingga ia mau mengajak kepada kita menyadari dan mengakui bahwa sungguh karya Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan umatnya. Memahami nubuat Yeremia, Daniel sadar bahwa ada waktu khusus yang diperkenankan Tuhan untuk menyatakan hukuman bagi umatnya, sekaligus menyatakan kuasanya yang akan menundukkan bangsa atau umat itu untuk menyembah Tuhan secara benar dan utuh. Dalam merenungkan ini, Daniel tidak bersikap pasif ketika rancangan Allah terbentang di hadapannya. Dalam pendekatannya kepada Allah, ia meminta Allah menggenapi janjinya. Daniel berdoa. Doa Daniel bukan ditujukannya hanya bagi kesejahteraan umat, tetapi sesungguhnya doa Daniel diinginkan supaya terjadi karya Allah nyata dalam kehidupan umat dan namanya dimuliakan. Ayat 17 dan ayat 19. Oleh sebab itu dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini,
dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Apakah kita menyediakan waktu juga untuk berdoa bagi jemaat atau bagi komunitas sebagai umat Tuhan di mana kita berada, dalam merenungkan waktu yang Tuhan berikan bagi kita dengan berbagai karya Allah terjadi bagi kehidupan kita? Atau adakah beban dan perhatian pada karya Allah dalam jemaat kita ungkapkan di dalam doa-doa kita, sebagai syafaat kita, sebagai wujud kepedulian kita yang tidak hanya memikirkan keselamatan diri kita atau keamanan diri kita, tetapi juga memikirkan orang lain sebagai bahagian milik Tuhan yang berharga, jemaatnya. Ia tidak terlepas dari segala kekurangan, keterbatasan, dan dosa. Karena itu kita mau membawa dalam doa untuk mohon ampun, pemulihan dari Allah, supaya kita pun juga tetap menerima karya Tuhan. Saudara, entah kepedulian itu berupa doa untuk diri kita sendiri, keluarga kita, kelompok kita, atau secara meluas jemaat atau komunitas yang lebih luas lagi. Kita memohon Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada jemaat agar terjadi sungguh-sungguh pertobatan, penyesalan akan segala kesalahan dan pelanggaran terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan yang telah dilakukan oleh umat selama ini. Dan juga ada upaya untuk menghadirkan wadah kebangunan rohani bersama-sama sebagai umat Tuhan, dengan tekun dan setia membaca bahagian firman Tuhan, dengan tekun dan setia untuk selalu berdoa sebagai alat komunikasi yang indah dengan Tuhan, yang menggambarkan hubungan kita yang sangat personal dengan Allah. Kita dapat berdoa juga, saudara, sebagaimana yang dituliskan dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-8. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Kita juga berdoa, biarlah Tuhan membuka tirai yang menghalangi kita selama ini untuk melihat bagaimana Tuhan mencintai dan mengasihi kita, bagaimana Tuhan setia bagi kita, sehingga sungguh-sungguh kita menghargai itu dan berusaha memelihara dengan apik cinta kasih dan setia Tuhan bagi kita. Dan kita juga menyatakan cinta kasih dan setia kita kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Karena itu kita katakan, inilah aku Tuhan, berilah kasih setiamu, dan biarkanlah aku juga menyatakan kasih setia itu kepadamu dan kepada sesamaku, supaya keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu tetap hidup, berbicara, dan berbuah dalam kehidupan kami. Saudara, sungguh karya Tuhan terjadi bagi kehidupan kita sehari-harinya. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak selalu memelihara ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Karena sungguh Dia sangat setia bagi kita dan mencintai kita. Mari saudara, kita pegang teguh itu. Sekalipun realita yang kehidupan yang kita alami ini pahit, tidak menentu, antara lain penyebab adalah pandemi ini, tetapi tidak mematikan semangat kita. Antara lain, sejak tahun lalu 2020, di tengah-tengah situasi pandemi yang belum selesai sampai hari ini, terjadi di mana-mana bencana alam
yang memakan banyak korban tak terhitung, entah itu material dan juga nyawa. Karena itu saudara, kondisi ini tidak akan mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena kita pahami bahwa Dia hadir, Dia berkuasa dan berkarya di tengah-tengah realita seperti itu. Kita percaya bencana alam yang baru terjadi di Nusa Tenggara Timur berakhir dengan baik, jelas semua akan pulih. Tuhan mendengar jeritan saudara-saudara kita di sana, dan sebagai wujud kepedulian kita mendukung di dalam doa agar mereka tabah, kuat, dan tidak putus asa di dalam kondisi yang mereka alami. Dan kita berdoa juga untuk menggerakkan semua hati kita masing-masing untuk turut peduli menyatakan pelayanan bagi mereka di sana. Begitu pula dalam bentuk pergumulan yang lain, termasuk dalam rumah tangga kita dan jemaat di mana Tuhan izinkan kita berkarya. Percayalah, Tuhan selalu bersama dengan kita dan Ia bersedia menolong kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini terus berbicara bagi kami, untuk mengokohkan kami dalam rencana kami, dalam karya kami, dalam berbagai usaha kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Rancangan Tuhan adalah kehidupan, kebaikan dan berkat. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh keluarga kami termasuk orang tua kami, dalam keterbatasan mereka karena usia. Tuhan yang kami andalkan untuk mengayomi mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada dirawat di rumah sakit, maupun yang di rumah dan di tempat khusus, baik karena penyakit virus pandemi ini, maupun karena penyakit kronis. Oh Tuhan, tolong, tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Engkau menyatakan perkara untuk menyembuhkan mereka, memulihkan kondisi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang berbahagia hari ini, Engkau sempurnakan syukur dan kebahagiaan mereka karena hari ulang tahunnya. Kami berdoa bagi mereka yang berbeban karena duka cita. Tabahkan hati mereka. Kuatkan kami semua, topang kami Tuhan. Kami lewati duka cita itu dengan tetap menaruh harapan di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam kasih sayang-Mu ya Tuhan. Selalu baru setiap pagi, membuat kami segar dan kuat menjalani liku-liku hidup rumah tangga kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami sebagai alat-Mu yang rapuh. Berkatilah kepemimpinan yang diberikan kepada masyarakat-Mu, kepada seluruh dunia ini, dan juga kepada gereja-Mu. Ada rasa yang bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk melakukan kepemimpinan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalamnya ada kasih dan kebenaran serta keadilan. Ya Tuhan, seluruh keluarga hamba-hamba-Mu yang Kau telah pilih memberikan satu tanggung jawab dalam melayani Engkau di ladang-Mu, Tuhan berkati dan lindungi. Kami tenang melanjutkan pelayanan itu karena Allah bersama dengan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengarkan syukur kami, harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon. Amin.